Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video singkat ini, video sederhana ini yang dikemas dengan apa adanya dan tetap dalam kondisi sehat, ya, sehat, santai, damai, dan sejahtera. Gitu ya, tidak usah mulu-mulu untuk membuat video, tapi tetaplah di jalur sederhana mania, gitu ya. Nah, kembali Om Bro akan menjawab request dari sobat-sobat Jamdrok mania, ya, khususnya sobat Jejak Hijau yang kemarin bertanya melalui nomor WA ini. Untuk pertanyaan ini, untuk pertanyaan ini Om Bro rasa itu apa ya, jarang sekali ditanyakan, karena ini apa itu, mungkin setelah melihat tayangan pantangan Jejak Hijau, ya, mungkin terus ada apa itu pikiran atau unek-unek untuk ditanyakan ke Om Bro. Nah, untuk pertanyaan itu sebagai berikut. Om Bro, apa dampak, kebaikan dan keburukan apabila Jejak Hijau kita over penjemuran? Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jamdrok mania. Pada prinsip dan fakta, ya, fakta sinar matahari yang sehat itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu memang faktanya sinar sehat seperti itu. Kalau udah jam 10 ke atas itu sinarnya kan sinar menyengat, jadi kurang bersahabat atau kurang bagus untuk burung. Nah, apabila Anda melakukan penjemuran yang artinya over jemur dari jam 7 sampai jam 10, itu menurut Om Bro tidak masalah. Karena apa? Kekuatan jemur dari burung itu nantinya akan ada pada individu burung itu sendiri. Ada Jejak Hijau yang tidak suka jemur, ada Jejak Hijau yang hobi jemur, ada. Tetapi jemur yang digunakan untuk terapi itu juga ada, ya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, sinar sehat matahari itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu masih sehat dan masih aman untuk dilakukan atau sebagai penjemuran Jejak Hijau ataupun burung kicau lainnya. Tetapi apabila sudah jam 10 ke atas itu sinar yang menyengat, yang artinya sangat kurang bagus pada Jejak Hijau. Jadi seperti ini untuk kesimpulan, ya. Untuk ada kebaikan, ya, untuk ada kebaikan pada Jejak Hijau yang di over jemur dari jam 7 sampai jam 10 itu, karena sinar itu masih tergolong sinar yang sehat, itu nantinya burungnya itu juga akan sehat. Nggak mungkin kan nggak sehat, ya, tetap akan sehat. Dan untuk yang selanjutnya, burung itu terbebas dari yang namanya ketombe atau didih. Karena apa? Panas dari sinar matahari itu nantinya juga akan mematikan kutu yang bersarang pada bulu-bulu Jejak Hijau itu sendiri, ya. Terus ketombe itu juga akan hilang, karena panas itu nanti juga akan menghilangkan dari kutu ataupun ketombe pada Jejak Hijau itu sendiri. Itu untuk kebaikan. Dan untuk selanjutnya itu untuk suara itu bagus atau ngeplong. Karena untuk penjemuran yang sehat itu terkadang Jejak Hijau itu mengeluarkan lendir atau apa. Intinya saat menjemur, apabila Anda memakai minum, ya, air minum, usahakan minuman itu air matang. Apabila Anda tidak ingin menggunakan air minum saat dijemur, gunakan buah pepaya, artinya buah yang banyak mengandung air, dan di situ buah pepaya itu nantinya yang akan menjadi pengganti air di saat burung dijemur. Kalau nggak pakai air, nggak pakai pepaya, ya tewas. Karena apa? Panasan itu, ya. Jadi saat dijemur, apabila Anda ingin memberikan air minum, usahakan air matang pada Jejak Hijau, gitu, ya. Itu dari segi dari kebaikan, ya. Sekarang kita akan membahas dari segi keburukan atau kekurangan. Nah, sini yang pertama, kekurangan kita apabila kita menjemur secara over itu biasanya kita lupa. Itu kalau kekurangannya seperti itu. Lupanya nanti kita ngerumpi kah, atau kita lihat HP kah, terus
tahu-tahu udah jam 11 dan di situ burung merasa kepanasan, dan di situ efeknya burung akan rusak, ya rusak bulunya ya, terus rusak suaranya, itu otomatis akan rusak. Karena apa? Dia sudah terkena sinar yang kurang sehat, artinya sinar yang sangat menyengat itu ya. Jangan disamakan dengan yang ada di hutan. Di hutan kan dia bebas terbang, tapi yang di rumah itu di dalam sangkar dengan keadaan terbatas, untuk ruang geraknya terbatas, Anda juga harus benar-benar memperhatikan dari jam jemur burung itu sendiri. Yang utama lebih baik menghindari over jemur yang jam 10 ke atas, itu lebih baik dihindari. Kalau burung Anda tidak kuat jemur, ya jemur 30 menit, tapi kalau kuat ya jemur tetap mentoknya sampai jam 10, jangan sampai lewat jam 10. Itu dari segi keburukan ya. Dari segi keburukan, apabila over penjemuran yang melewati dari jam 10 itu tadi, efeknya itu bulu-bulu juga akan rusak, akan tampilan kusam, tidak bisa cerah lagi, terus pita suara terkadang juga terhambat dan rusak. Karena apa? Karena faktor yang disebabkan oleh panas yang menyengat itu tadi ya. Itu dari segi keburukan. Jadi setelah kita melihat segi keburukan dan kebaikan untuk faktor masuk umroh, untuk langkah selanjutnya bagaimana? Karena untuk penjemuran sendiri itu bisa juga digunakan sebagai terapi. Karena untuk terapi penjemuran kuat, artinya jemur dari jam 6 sampai jam 10 itu bisa menghilangkan didis, itu bisa. Untuk menghilangkan over birahi akut itu bisa. Jadi burung yang dijemur secara terus menerus dari jam 6 sampai jam 10 itu nanti lama-lama OB-nya akan hilang, tidak akan menambah tapi akan hilang, itu pasti ya. Jadi burung yang rasanya galak dengan kita lihat kita melentong kayak balon udara itu, kalau kita jemur itu ya akan berangsur-angsur normal ya, over birahinya normal. Tetapi ingat ya, jangan melebihi jam 10, karena jam 10 ke atas itu sudah panas yang menyengat atau panas yang kurang bagus pada cucak hijau. Jadi hindari penjemuran melebihi jam 10 pagi gitu ya. Dan setelah kita tahu ya akan kelebihan serta kekurangan dari jemur ini yang tadi dikatakan kebaikan dan keburukan, Om Bro rasa Anda juga sudah paham ya dengan apa yang sudah Om Bro ceritakan dari awal sampai mau akhir video ini ya. Jadi saat Anda memberikan jemur kuat, sebaiknya yang pertama yang perlu Anda perhatikan, yang pertama sesuaikan dengan kemampuan cucak hijau Anda dengan panas. Dan yang kedua, hindari penjemuran melebihi jam 10 pagi. Dan yang ketiga, lebih baik dijemur dari jam 6 sampai jam 10, jangan melewati jam 10. Dan yang paling utama dari ketiga poin itu tadi, yaitu jemurlah sesuai kemampuan burung Anda. Sebagai contoh, misal dijemur 1 jam dia udah mangap-mangap, berarti dia memang sudah gak kuat untuk dijemur lebih lama lagi. Segera amankan burung Anda, taruh di tempat yang teduh, habis dijemur dimandikan juga boleh ya, dijemur dulu dimandikan dulu juga boleh gitu ya. Jadi suka-suka Anda lah saat Anda ingin merawat cucak hijau ya. Jadi untuk sisi kebaikan dan keburukan sudah Om Bro sampaikan, dan untuk panas matahari yang bagus dan tidak sudah Om Bro sampaikan. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan di video singkat ini, di video sederhana ini berguna dan bermanfaat untuk sobat-sobat, khususnya sobat jam mania. Salam.